Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Saada dengan NIM C2110406 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Juanda Bogor. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu Bapak Didi SEMAK AKCPA. Saya tidak sendirian, saya bersama kedua rekan saya yaitu Aulia Nurul Farhani dengan NIM C2110407 dan dengan Tiara Sapana Azimah dengan NIM C.2110766. Di sini kami bertiga akan membahas tentang PSAK 71 yaitu instrumen keuangan. PSAK 71 tentang instrumen keuangan ini telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 Juli 2017 dan PSAK 71 instrumen keuangan ini merupakan adopsi dari IFRS 9 tentang financial instrument yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2018. Agar lebih memahami tentang PSAK 71 instrumen keuangan ini, mari kita bersama-sama simak pemaparan materi yang akan kami sampaikan berikut ini. Adapun tujuan dari PSAK 71 ini yaitu menetapkan prinsip untuk pelaporan keuangan atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang akan menyajikan informasi relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas. Selanjutnya ada ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali A. Kepentingan dalam entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama yang dicatat sesuai dengan PSAK 65, PSAK 4, atau PSAK 15. B. Hak dan kewajiban dalam sewa yang diatur dalam PSAK 73. C. Hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja yang diatur dalam PSAK 24. D. Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh entitas yang memenuhi definisi instrumen ekuitas dalam PSAK 50. E. Hak dan kewajiban yang timbul dalam yang pertama, kontrak asuransi. Selain hak dan kewajiban penerbit yang timbul dalam kontrak asuransi yang memenuhi definisi kontrak jaminan keuangan, atau yang kedua, kontrak dalam ruang lingkup PSAK 62. F. Kontrak forward antara pengakuisisi dan pemegang saham untuk membeli atau menjual pihak yang diakuisisi yang akan menghasilkan kombinasi bisnis dalam ruang lingkup PSAK 22. G. Komitmen pinjaman. H. Instrumen keuangan, kontrak dan kewajiban dalam transaksi pembayaran berbasis saham yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 53. I. Hak atas pembayaran untuk penggantian pengeluaran entitas untuk menyelesaikan kewajiban yang diakui sebagai provisi sesuai PSAK 57. J. Hak dan kewajiban dalam ruang lingkup PSAK 72 kecuali yang menurut PSAK 72 dicatat berdasarkan pernyataan. Komitmen pinjaman berikut termasuk ke dalam ruang lingkup pernyataan PSAK 71. Yang pertama, komitmen pinjaman yang ditetapkan entitas sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Entitas yang memiliki pengalaman menjual aset yang dihasilkan dari komitmen pinjaman segera setelah penerbitannya. Menerapkan pernyataan ini pada seluruh komitmen pinjaman dalam kelas yang sama.
Yang kedua, komitmen pinjaman yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau dengan penyerahan atau penerbitan instrumen keuangan lain. Komitmen pinjaman ini adalah derivatif. Komitmen pinjaman tidak dianggap diselesaikan secara neto, hanya semata karena pinjaman dicairkan secara bertahap. Yang ketiga, komitmen untuk menyediakan pinjaman pada suku bunga di bawah pasar. Pengakuan dan penghentian pengakuan. Pengakuan awal. Saat pengakuan awal, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Saat entitas pertama kali mengakui aset keuangan atau liabilitas, entitas harus mengklasifikasikan dan mengukurnya sesuai ketentuan yang berlaku. Penghentian pengakuan aset keuangan. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau b. Entitas mengalihkan aset keuangan jika dan hanya jika entitas mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan, atau mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan dengan persyaratan, yaitu 1. Entitas tidak wajib membayar nilai tertentu kepada penerima akhir, kecuali jika entitas memperoleh nilai tertentu yang ekuivalen dari aset awal. 2. Entitas tidak diizinkan berdasarkan persyaratan dalam kontrak pengalihan untuk menjual atau menggunakan aset awal kecuali untuk menjamin hak penerima akhir. 3. Entitas berkewajiban untuk menyerahkan setiap arus kas yang ditagih untuk dan atas nama penerima akhir tanpa penundaan yang material. Penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Entitas mengeluarkan liabilitas keuangan atau bagian dari liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangannya jika dan hanya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Klasifikasi aset keuangan. Entitas mengklasifikasikan aset keuangan sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi dengan menggunakan dua dasar, yaitu a. modal bisnis entitas dalam mengolah aset keuangan, dan b. karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Pengklasifikasian aset keuangan diukur pada hal berikut ini. Pertama, aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika a. aset keuangan dikelola dalam modal bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan b. persyaratan kontraktual dari keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Yang kedua, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika a. aset keuangan dikelola dalam modal bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, dan b. persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Yang ketiga, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Entitas dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalkan pada saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diatur pada nilai wajar melalui laba rugi, sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.
Klasifikasi liabilitas keuangan. Entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi kecuali A. Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. B. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan. C. Kontrak jaminan keuangan setelah pengakuan awal. D. Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar. E. Imbalan kontingensi yang diakui oleh pihak penguisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 kombinasi bisnis diterapkan. Imbalan kontingensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi. Saat pengakuan awal dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Jika diizinkan atau penetapan menghasilkan informasi yang lebih relevan. Pengukuran awal. Pada saat pengukuran awal, entitas mengatur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diatur pada nilai wajar melalui laba rugi. Jika entitas menggunakan akuntansi tanggal penyesuaian untuk aset yang setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka aset tersebut diakui pertama kali pada nilai wajar pada tanggal transaksi. Saat pengakuan awal, entitas mengukur piutang dagang sesuai harga transaksi jika piutang dagang tidak mengandung komponen yang sesuai dengan PSAK 72. Pengukuran selanjutnya aset keuangan. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan pada A. Biaya perolehan diamortisasi. Entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. B. Nilai wajar melalui penghasilan kooperatif lain. C. Nilai wajar melalui laba rugi. Entitas menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai untuk aset keuangan yang ditetapkan sebagai item lindung nilai. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi aset keuangan metode suku bunga efektif. Perhitungan dilakukan dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan kecuali untuk A. Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, entitas menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal. B. Aset yang tidak dibeli atau yang tidak berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, entitas menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya. Liabilitas keuangan. Setelah pengukuran awal, entitas liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Entitas juga dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika diizinkan atau penetapan menghasilkan informasi yang lebih relevan. Entitas menetapkan persyaratan akuntansi lindung nilai untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai item lindung nilai. Penurunan nilai. Tujuan dari persyaratan penurunan nilai adalah untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya atas semua instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal, baik dinilai secara individu atau kolektif, dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan atau forward looking. Pengakuan kerugian kredit ekspektasian pendekatan umum. Entitas mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset
keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau aset keuangan diukur pada nilai wajar, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman, dan kontrak jaminan keuangan yang menerapkan persyaratan penurunan nilai. Selanjutnya kita masuk ke akuntansi lindung nilai. Tujuan dari akuntansi lindung nilai ini adalah untuk menunjukkan dalam laporan keuangan dampak aktivitas manajemen risiko entitas yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola eksposur yang timbul dari risiko tertentu yang dapat mempengaruhi laba rugi. Untuk lindung nilai atas nilai wajar atas eksposur suku bunga dari portofolio aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas dapat menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 55 tentang instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran daripada persyaratan yang ada dalam PSAK 71 ini. Berikutnya yaitu tanggal efektif dan ketentuan transisi. Untuk tanggal efektif, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Dan penerapan dini diizinkan. Jika entitas melakukan penerapan dini, maka fakta tersebut harus diungkapkan dan menerapkan seluruh persyaratan dalam pernyataan ini pada saat yang bersamaan. Lalu ketentuan transisi, entitas menerapkan pernyataan ini secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan, kecuali yang sudah diatur dalam beberapa paragraf. Untuk tujuan ketentuan transisi dalam beberapa paragraf, tanggal penerapan awal adalah tanggal ketika entitas pertama kali menerapkan persyaratan tersebut dalam pernyataan ini, dan tanggal tersebut harus merupakan awal periode pertama setelah penerbitan pernyataan ini. Dapat diambil kesimpulan bahwa PSAK 71 instrumen keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ini merupakan revisi dari PSAK 55. PSAK 71 mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. Tetapi PSAK 55 sendiri masih tetap berlaku. Cukup sekian pemaparan materi PSAK 71 instrumen keuangan dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.